warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Pada video kali ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis perbedaan redaksi matan. Langsung saja masuk pada poin A, yaitu tentang ta'addud ala riwayah dan metode ahli hadis. Terkadang dalam suatu kejadian ini diinformasikan lebih dari satu sumber, sehingga muncullah beberapa matan hadis. Apabila dalam satu hadis, satu matan dengan matan yang lain ini tidak mengandung perbedaan makna yang signifikan, maka tidak menimbulkan suatu problem. Namun, bagaimana jika dalam satu kejadian yang sama ini diinformasikan menggunakan redaksi yang berbeda-beda? Ini diistilahkan dengan ta'addud ala riwayah atau matan beragam versi. Dan kasus ini menarik perhatian khusus bagi para muhadis untuk melakukan analisis matan beragam versi. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu yang pertama dengan menganalisis perubahan bentuk redaksi matan ini menggunakan aspek struktur kalimat, dan cara yang kedua yaitu dengan menganalisis perbedaan akibat dari dua makna yang berbeda tersebut. Dan yang pertama, analisis bentuk perbedaan redaksi matan. Para ahli hadis menggunakan metode dalam mengidentifikasi bentuk matan beragam versi, yaitu menggunakan metode komparatif atau juga bisa disebut dengan manhaj al-muqaranah dan manhaj al-mu'aradah, yaitu menyeimbangkan satu matan dengan matan yang lainnya guna menetapkan satu persamaan dan perbedaan. Dalam proses pengidentifikasian ini, para ulama ahli hadis ini menggunakan istilah-istilah dalam menunjukkan bentuk-bentuk yang memiliki karakter masing-masing. Dan di sini saya akan menyederhanakannya menjadi 4 poin saja, yang mana ini kemungkinan menjadi perubahan redaksi ini yang terjadi dalam matan. Yang pertama yaitu pola penambahan dan pengulangan kata atau kalimat dalam matan. Yang kedua, pola perbedaan posisi kata dalam matan. Yang ketiga, pola perubahan kata dalam matan. Dan yang keempat, yaitu pola perbedaan menginformasikan peristiwa. Dan dari 4 poin tersebut akan saya jelaskan lebih detail beserta dengan contoh-contohnya. Poin yang pertama, pola penambahan dan pengurangan kata atau kalimat dalam matan. Suatu matan yang meriwayatkan satu kejadian yang sama dan diriwayatkan oleh satu sahabat yang sama terkadang diriwayatkan dalam dua redaksi matan yang berbeda. Satu redaksi matan diriwayatkan dalam bentuk pendek dan satu periwayatan di redaksi matan diriwayatkan dalam bentuk matan yang lebih panjang karena adanya penambahan kata atau kalimat dalam matan. Dalam istilah ilmu hadisnya disebut dengan al-ziyadah. Contohnya yaitu seperti yang diriwayatkan melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Namun dalam riwayat hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak, maka berdoalah kalian. Jika kita amati dari kedua redaksi matan tersebut, adanya pola penambahan kata pada redaksi matan yang kedua, yaitu pada kata fad'u, yang artinya maka berdoalah kalian. Poin yang kedua, perbedaan posisi kata atau kalimat dalam matan. Suatu matan, beberapa matan yang menerangkan satu informasi namun dalam bentuk redaksi yang berbeda. Posisi kata atau kalimat dalam matan yang pertama tidak sama dengan
posisi kata atau kalimat dalam matan yang kedua. Pada matan yang pertama, posisi kata atau kalimat tersebut berada di awal susunan rangkaian matan, dan sedangkan pada periwayatan lain, posisi kata atau kalimat tersebut berada di bagian tengah atau belakangnya. Dalam istilah ilmu hadis, jika dua matan tersebut mengandung perbedaan makna yang signifikan, maka diistilahkan dengan al-maqlub. Namun beda halnya jika satu perawi ini meriwayatkan suatu hadis namun berbeda dengan periwayatan yang awalnya. Ini akibat terjadinya perubahan posisi kata atau kalimat dalam matan tersebut, namun tidak sampai menimbulkan suatu makna, tidak menimbulkan perbedaan makna yang signifikan, maka ini dikategorikan dalam bentuk al-riwayah bi al-makna, jenis al-taqdim wal akhir, yang mana mendahulukan kata atau kalimat yang tidak semestinya didahulukan dan mengakhirkan kata atau kalimat yang semestinya didahulukan. Seperti halnya contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amri fattabi'uhu mastata'tum wa idza nahaitukum an amri fajtanibuhu. Yang artinya, biarkanlah selagi aku membiarkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu perintah kepada kalian, maka ikutilah perintah itu semampumu. Dan apabila aku melarang sesuatu pada kalian, maka jauhilah perkara itu. Namun dalam periwayatan hadis lain, ini menceritakan bahwa daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Yang artinya bahwa biarkanlah selagi aku membiarkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku melarang sesuatu pada kalian, maka jauhilah perkara itu. Dan apabila aku memerintahkan suatu perkara pada kalian, maka lakukanlah perintah itu semampumu. Jika kita lihat dari dua redaksi matan di atas, bahwa pada redaksi matan yang pertama, kalimat wa idza nahaitukum an amri fajtanibuhu berada di susunan rangkaian matan yang terakhir. Namun jika pada redaksi matan yang kedua, kalimat tersebut berada di bagian tengah. Yang ketiga, pola perubahan kata dalam matan. Matan juga bisa dianggap beragam versi. Apabila terdapat dalam satu matan, ini menemukan satu kata tertentu, namun dalam periwayatan matan yang lain yang menginformasikan satu kejadian yang sama, tidak ditemui kata tersebut, namun diganti dengan kata yang lain. Apabila dari perbedaan posisi kata tersebut menimbulkan perubahan makna yang signifikan, maka dalam istilah ilmu hadisnya disebut dengan musawwaf dan muharraf. Walaupun dua istilah berikut berbeda, namun substansinya sama dan bentuknya juga beragam. Yang pertama, adanya faktor kesalahan titik. Kemudian yang kedua, adanya salah baca akibat dari perbedaan harokat. Yang ketiga, adanya perubahan huruf akibat mirip, saling mirip. Dan yang keempat, adanya perganti dalam satu kata ini, adanya pergantian huruf karena adanya penambahan atau pengurangan dalam tulisan. Nah, contohnya seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqati tudbahu anhu yawmas sabi' wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan hewan akikah yang disembelih pada hari ketujuh dan dicukur dan diberi nama. Namun ada periwayatan lain yang redaksinya berbeda, yaitu kullu ghulamin rahinatun li'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi' wa yukhlaqu wa yudamma. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan hewan akikah yang disembelih pada hari ketujuh dan dicukur dan kepalanya dilumuri darah.
Dalam dua riwayat di atas terdapat perbedaan yang sangat kentara, yaitu riwayat pertama menggunakan kata Waisama yang artinya diberi nama, dan riwayat yang kedua yaitu Wayudama yang artinya kepalanya dilumuri darah. Poin yang keempat, pola perbedaan cara menginformasikan peristiwa. Matan juga bisa dianggap beragam versi apabila cara menginformasikan suatu peristiwa itu berbeda. Dalam satu matan yang diriwayatkan oleh sahabat, ini menjelaskan dalam bentuk pekerjaan Nabi, berarti afalnya Nabi. Namun dalam matan lainnya yang menceritakan satu kejadian yang sama diceritakan oleh sahabat dalam bentuk ucapan Nabi, berarti akwalnya Nabi. Jika dilihat dari segi makna, maka dua matan tersebut tidak mengandung perbedaan makna yang signifikan. Namun jika diimplikasikan dalam bentuk hukum, cangkupan hukum, maka jelas berbeda. Karena jika afalnya Nabi, maka ini diperuntukkan untuk Nabi saja. Namun jika akwalnya Nabi, maka ini artinya global, boleh dilakukan oleh siapa aja dan dari kalangan mana saja dan kapan saja. Seperti contohnya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man lam yusalli rak'atayil fajri falyusalli ma ba'da ma tatlu'asy syams. Barang siapa belum melakukan 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, maka lakukanlah 2 rakaat itu setelah matahari terbit. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rak'atayil fajri fi baitihi ittaja'a ala yaminihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai melakukan 2 rakaat sholat sunnah fajar di rumahnya, maka beliau tiduran miring di atas tubuh bagian kanannya. Dari 2 riwayat tersebut adanya perbedaan cara menginformasikan peristiwa. Pada redaksi matan yang pertama ini diriwayatkan dalam bentuk akalnya Nabi, yaitu ucapan, dalam bentuk ucapan, dan pada redaksi matan yang kedua ini diinformasikan dalam bentuk afalnya Nabi. dan yang kedua, analisis implikasi perbedaan redaksi matan terhadap perbedaan makna. Dari analisis sebelumnya didapatkan 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu tidak menyebabkan timbulnya perbedaan makna secara signifikan, dan yang kedua timbulnya makna secara signifikan bahkan sampai bertentangan. Kemudian analisis berikutnya dilakukan oleh para ahli hadis, yaitu diperinci menjadi 3 kemungkinan efek yang timbul akibat matan beragam versi. Yang pertama yaitu perbedaan redaksi tidak menyebabkan perbedaan makna secara signifikan. Yang kedua, perbedaan redaksi yang menyebabkan perubahan makna secara signifikan namun dapat dikompromikan. Dan yang ketiga, perbedaan redaksi yang menyebabkan perubahan makna secara signifikan dan tidak dapat dikompromikan. Satu, perbedaan redaksi yang tidak menimbulkan perubahan makna secara signifikan. Bentuk perbedaan dalam matan yang tidak menimbulkan perubahan makna secara signifikan terdapat dalam poin ketiga keempat. Meskipun ketiganya bentuk struktur kalimatnya berbeda, namun maksud dan pesan dari matan yang beragam tersebut adalah sama. Seperti contohnya yaitu 2 matan di atas adanya perubahan posisi, namun makna yang terkandung masih sama sehingga tidak menimbulkan perubahan makna secara signifikan. Ada redaksi yang menyebabkan perubahan makna secara signifikan namun tetap bisa dikompromikan. Secara teoritis ada 4 kemungkinan jenis perbedaan redaksi matan yang menyebabkan perubahan makna yang signifikan namun masih tetap bisa dikompromikan. Yang pertama, salah satu hadis diriwayatkan dalam bentuk global sedangkan yang lain diriwayatkan dalam bentuk hobi khusus. Kedua, makna yang terkandung dalam salah satu matan bersifat umum sedangkan yang lainnya bersifat khusus. Ketiga, makna yang terkandung dalam salah satu matan bersifat mutlak sedangkan yang lain membatasi kemutlakan tersebut. Keempat, salah satu riwayat menyertakan keterangan konteks sedangkan yang lain tidak menyertakan keterangan konteks tersebut. Seperti contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat
melalui Abdullah bin Umar yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli abdin aw khurrin sohirin aw kabirin. Rasulullah mewajibkan membayar zakat fitrah berupa satu sak kurma atau satu sak gandum bagi setiap hamba sahaya ataupun orang yang merdeka, baik yang kecil maupun besar. Dalam bab lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sawa'an min tamrin aw sawa'an min syairin 'ala kulli hurrin aw abdin dzakari aw uthma min muslimin. Pada riwayat kedua ini ada tambahan minal muslimin, sedangkan riwayat pertama menerangkan bahwa yang berkewajiban membayar zakat fitrah itu umum, semua orang, bukan hanya yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa ada perawi yang meriwayatkan hadis ini secara pendek dan yang lainnya meriwayatkan dengan tambahan. Maka efek makna yang ditimbulkan adalah yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah khusus orang-orang muslim, bukan semua orang. 3. Perbedaan redaksi yang menyebabkan perubahan makna dan tidak dapat dikompromikan. Menurut Al-Mu'allimi, perbedaan redaksi yang menyebabkan perubahan makna dan tidak dapat dikompromikan terbagi menjadi 3. 1. Dalam matan hadis terdapat bagian yang bertentangan namun bukan pada pokok pembahasan hadis. 2. Dalam matan terdapat lebih dari satu pokok pembahasan dan yang pertentangan yaitu sebagian saja. 3. Pertentangan terjadi dalam pembahasan inti dari hadis sehingga tidak dapat dikompromikan. Cukup kesekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan baik dari pelafalan ataupun penulisan. Cukup sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.